Izin bertanya tentang pembahasan surat Hud ayat 103. Apakah bisa diambil pemahaman dari sisi bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepada satu orang sehingga dia mampu mengambil pelajaran, dan Allah memberi ketidakmampuan kepada orang lain dalam mengambil pelajaran? Surat Hud 103 yang telah kita bahas, inna fi dzalika la ayat liman khafa adzabal akhirah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Dan hari kiamat adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa apa yang diajarkan Nabi SAW, man yahdihillahu fala mudhillalah. Orang yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Maka Allah SWT memberikan kita hidayah untuk bisa mengerti dan memahami dan mengambil ibrah. Dan begitu juga apa yang Allah firmankan, fafahamnaha Sulaiman. Dan kami membuat Sulaiman memahami perkara ini. Ini menunjukkan bahwa Allah yang memberikan pengertian dan pemahaman kepada seseorang. Maka orang yang ingin mendapatkan pelajaran terhadap sesuatu, maka dia harus banyak meminta kepada Allah. Makanya kita diajarkan setiap pagi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat bukan hanya memahami atau mengambil pelajaran. Bisa jadi kita mengambil pelajaran tapi kita nggak amalin apa yang kita ambil. Tahu sih, ya tadi pelajaran itu saya ambil di kajian kemarin atau pada saat saya membaca buku minggu lalu. Terus kenapa nggak diamalin? Ya lo tahu kan kehidupan gini. Kan nggak semudah itu. Jadi bukan hanya mengambil pelajaran, tapi bagaimana proses dari hulu ke hilir sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan hanya memahami tanpa mengamalkan, maka ilmu itu menjadi hujjatun alaina. Ilmu menjadi bumerang bagi kita. Karena kita kan ditanya oleh Allah SWT tentang dua hal yang berkaitan dengan ilmu kita. Wa an ilmihi madza amila bih. Kita akan ditanya tentang ilmu kita dan bagaimana Anda mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau kita hanya sekedar memahami, dan pemahaman bagus dan harus, dan itu salah satu syarat. Tapi kita paham A, paham B, paham C, paham D, tapi nggak ada yang diamalin. Lalu kita paham 200 hal, dan kita amalin hanya 20 hal tersebut. Maka 180 hal akan ditanya oleh Allah, kenapa Anda nggak mengamalkan? Simpel aja lah, kita paham salat subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, dan isya wajib, dan kita ambil pelajaran banyak. Tapi pada akhirnya kita hanya sholat zuhur, subuh nggak sholat, asar alasannya pulang kantor, sampai rumah maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi kita hanya sholat zuhur aja. Jadi apakah bermanfaat? Sekali lagi, mengambil pelajaran sangat penting dan nggak bisa dipisahkan. Tapi hanya mengambil pelajaran tanpa mengamalkan, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi kita. Kecuali kalau kita tidak mampu. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita nggak mampu, la wajib ma'al ajiz, kata para ulama. Tidak ada kewajiban jika Anda tidak mampu. Jelas mengambil pelajaran harus dengan taufik dan pertolongan dan hidayah dari Allah. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita harus merubahnya lagi, memprosesnya lagi menjadi ilmu nafi. Dan ilmu nafi adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan mengamalkan butuh taufik dan hidayah dari Allah lagi. Butuh pertolongan Allah SWT. Dan itulah siklus hidup kita.